Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman generasi emas bangsa Indonesia. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan baik ya. Dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan agar terhindar dari paparan COVID-19 di tengah wabahnya saat ini. Saya Rahima Nurgaliza, salah satu siswi Pondok Pesantren Modern Nurul Hakim dan merupakan salah satu siswi penikmat daring sebelumnya. Dalam video ini, saya akan menyampaikan argumen saya terkait bagaimana sih cara belajar daring berkualitas yang efektif dan nyaman. Nah, kita telah ketahui bersama bahwasanya kebijakan belajar daring telah diresmikan sejak bulan Maret lalu dan kini telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan lamanya. Namun, saya merasakan pembelajaran daring yang saya lakukan tak terkesan apa-apa. Seolah-olah 7 bulan yang saya lalui hanyalah sebuah formalitas yang dijalankan tanpa memikirkan kualitas sebagai outputnya. Hal ini tampaknya tidak terjadi pada diri saya saja. Faktanya, teman-teman saya juga merasakan hal yang sama. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada panitia karena telah membuat kompetisi argumen ini, sehingga memberi ruang kepada saya untuk mengutarakan pendapat saya terkait proses pembelajaran daring yang saya rasakan. Seperti yang telah saya utarakan sebelumnya, selama menjalani proses belajar daring, saya tidak merasakan pembelajaran yang berkualitas di dalamnya. Bagaimana tidak, para guru hanya menyodorkan tugas demi tugas tanpa ada penjelasan sebelumnya. Bayangkan saja bagaimana para siswa mampu menuntaskan tugasnya sedangkan tak ada penjelasan sebelumnya. Seandainya saja guru memberi ruang untuk menjelaskan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, lalu mengarahkan kepada para peserta didik untuk berpartisipasi di dalamnya, tentu saja hal itu akan lebih baik. Dalam hal ini, peran institusi sekolah dan pemerintahan seharusnya lebih mempertimbangkan media yang baik untuk digunakan dengan lebih mengedepankan asas efektif dan efisien sehingga tidak memberatkan para penggiat dalam bidang pendidikan. Kemudian, hal penting lainnya yang terkesan dilupakan adalah proses asesmen dan evaluasi. Seharusnya kejelasan dalam proses asesmen dan evaluasi lebih ditekankan dalam proses pembelajaran dan perkembangannya, sehingga para siswa tetap merasa termotivasi dan terkontrol dalam proses perkembangan dan pembelajarannya. Bayangkan saja bagaimana jika instrumen asesmen dan evaluasi tidak ditekankan, maka tentu saja siswa hanya memandang proses pembelajaran daring hanyalah sebuah formalitas yang dijalankan dan menurunkan kualitas pembelajaran. Saya juga sadar keterbatasan merupakan hal penghambat dalam menunjang proses pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan pembelajaran sistem daring. Namun, sudah semestinya kita bersama lebih terpacu dalam melawan keterbatasan dan menjadikannya sebuah motivasi untuk menciptakan kreativitas. Seharusnya pemerintahan sudah memikirkannya tentang ini. Dan saya berdoa agar terobosan-terobosan baru mengenai proses pembelajaran daring yang efektif segera tercetuskan. Dalam hal ini sangat egois kesannya jika menyalahkan pihak-pihak tertentu saja. Saya sangat mengapresiasi usaha-usaha yang telah dilakukan para penggiat dalam bidang pendidikan. Dan saya juga berpesan untuk tetaplah ikhlas dalam menjalankan tugas dan tetaplah mengedepankan kualitas di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Pendidikan merupakan akar dari segala aspek-aspek di sebuah kehidupan. Jika pendidikan di sebuah negara baik, maka akan baik pula aspek-aspek lainnya. Namun, jika pendidikan di sebuah negara buruk, maka akan sebaliknya. Demikian video dari saya, demikian juga argumentasi yang saya berikan. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas dan terus kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.